Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvina Damianti Nur Ramadhani. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Darah berasal dari kata haima, bahasa Yunani yang berasal dari akar kata hemo atau hemat. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Warna merah ini dapat berubah-ubah, kadang-kadang berwarna merah tua dan kadang-kadang berwarna merah muda. Hal ini tergantung pada kadar oksigen dan karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Adanya oksigen dalam darah diambil dari cara bernafas, dan zat tersebut sangat berguna pada peristiwa pembakaran atau metabolisme di dalam tubuh. Vikositas atau kekentalan darah lebih kental daripada air. Adapun fungsi darah: 1. Mengangkut zat makanan dari oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. 3. Mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit. 4. Mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis. 5. Menjaga stabilitas suhu tubuh. 6. Menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. 7. Mencegah pendarahan. Adapun komponen darah yang pertama, 1. Sel darah merah atau biasa yang disebut eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah, dan pada seorang sedewasa perempuan kira-kira 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemit. Hemoglobin mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, dapat dikatakan bahwa di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Oksihemoglobin. Setelah sampai di sel-sel tubuh, terjadi reaksi pelepasan oksigen oleh Hb. Kandungan hemoglobin inilah yang membuat darah berwarna merah. Eritrosit mempunyai bentuk bikonkav seperti cakram dengan garis tengah 7,5 dan tidak berhenti. Warna eritrosit kekuning-kuningan dan dapat berwarna merah karena dalam sitoplasmanya terdapat pigmen warna merah berupa hemoglobin. Eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang pipi, misalnya di tulang dada, tulang selangka, dan di dalam ruas-ruas tulang belakang. Pembentukannya terjadi selama 7 hari. Pada awalnya eritrosit mempunyai inti, kemudian inti lenyap dan hemoglobin terbentuk. Setelah hemoglobin terbentuk, eritrosit dilepas dari pembentukannya dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Fungsi eritrosit: yang pertama, mengedarkan O2 ke seluruh tubuh. Yang kedua, penentuan golongan darah. Ketiga, sebagai sistem kekebalan tubuh. 4. Melepaskan senyawa S-nitrosotiol saat hemoglobin terdioksigenasi, yang juga berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan arus darah supaya darah menuju ke daerah tubuh yang kekurangan oksigen. Adapun sel-sel darah merah yaitu yang kedua, sel darah putih atau biasa yang disebut leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel-sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Jumlah leukosit lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit. Pada laki-laki dan perempuan dewasa, setiap milimeter darah hanya terdapat
4.500 sampai 10.000 butir. Leukosit mempunyai bentuk bervariasi dan mempunyai ukuran lebih besar dari eritrosit. Leukosit mempunyai inti bulat dan cekung. Sel-sel ini dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler. Leukosit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Adapun fungsi sel darah putih, yang pertama berfungsi menjaga kekebalan tubuh sehingga tak mudah terserang penyakit. Yang kedua, melindungi badan dari serangan mikroorganisme pada jenis sel darah putih granulosit dan monosit. Yang ketiga, mengepung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi. 4. Menangkap dan menghancurkan organisme hidup. 5. Menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpihan-serpihan, dan lainnya. Jenis-jenis leukosit terbagi atas 5, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Yang ketiga, sel pembeku atau biasa disebut dengan trombosit. 1. Trombosit. Trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati dan mati. Bentuk ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong. Warnanya putih, normal untuk orang dewasa 200 sampai 300. Bagian ini merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran sel darah merah. Sitoplasmanya terbungkus suatu membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan proses koagulasi darah. 2. Fungsinya berkaitan dengan pembekuan darah dan hemostasis, menghentikan perdarahan. Bila pembuluh darah mengalami injuri atau kerusakan, maka dapat dihentikan dengan serangkaian proses pembekuan darah. 3. Permukaannya menjadi lengket sehingga kemungkinan trombosit saling melekat dan menutupi luka karena ada pembekuan darah. 4. Merangsang pengerutan pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah. 5. Masa hidupnya 5 sampai 9 hari. Alat peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung terletak dalam rongga dada. Ukuran jantung sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat 300 gram. Jantung dalam sistem sirkulasi berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung tersusun atas otot jantung atau miokardium. Bagian jantung luar dilapisi oleh selaput jantung atau yang biasa disebut perikardium. Perikardium terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Jantung disebut lamina visceralis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat ruangan kafum perikardi yang berisi cairan perikardi. Cairan ini berfungsi untuk menahan gesekan bagian dalam jantung dilapisi endokardium. Adapun bagian-bagian jantung. Yang pertama ada sirkulasi sistemik, yang kedua sirkulasi pulmonal, dan yang ketiga sirkulasi koronaria. Yang pertama ductus venosus, tempat di mana darah teroksigenasi dari vena umbilikalis bercampur dengan vena cava inferior yang teroksigenasi dari bagian bawah tubuh janin. 2. Ductus arteriosus, duktus yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis janin. Dan yang ketiga foramen ovale, foramen yang terletak di antara atrium kiri dan kanan. Elektrokardiogram atau EKG adalah rekaman grafik aktivitas listrik yang menyertai kontraksi atrium dan ventrikel jantung. Aliran listrik yang dihasilkan jantung selama siklus jantung dapat dikenali pada permukaan tubuh oleh elektroda atau elektrodiagram. Adapun pembuluh darah yaitu pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini
mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah sangat penting bagi kelangsungan hidup karena semua jaringan tubuh bergantung kepadanya. Pembuluh darah terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, tunika intima atau interna, lapisan dalam yang mempunyai lapisan endotel dan berhubungan dengan darah. Dan yang kedua, tunika media atau lapisan tengah terdiri dari jaringan otot, sifatnya elastis dan termasuk otot polos. Yang ketiga, tunika adventitia atau eksternal, lapisan luar terdiri dari jaringan ikat yang berguna menguatkan dinding arteri, kecuali kapiler hanya satu lapisan. Adapun perbedaan arteri dan vena yaitu Pembuluh darah kapiler yang pertama, 1. Tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Dan yang kedua, pertukaran zat di kapiler terjadi secara difusi. Yang ketiga, dinding kapiler yang hanya selapis endotel memungkinkan terjadinya pertukaran zat. Dan yang keempat, rangkaian arteriol kapiler venula. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.